Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya kita berharap bahwa kita semua dalam kondisi yang baik dan tentunya dalam kondisi yang sehat. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman, yang dimana pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari kitab Mazmur, dari pasal yang ke-127 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Apabila kita sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala berkat yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyatukan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukanlah kami sebagai manusia biasa ini untuk dapat memahami apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan maksudkan melalui firman-Mu pada hari ini kepada kami, sehingga pada akhirnya kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mengawali ibadah kita atau renungan kita pada pagi hari ini, ada sebuah cerita sedikit, bukan cerita sih tepatnya, tapi kayak sebuah analogi singkat. Ya, dimana ketika kita ingin mengetahui bahwa sebuah rumah itu dimiliki oleh orang Kristen atau tidak, itu sangat mudah. Kita dapat sangat mudah untuk mengetahui rumah tersebut apakah dimiliki oleh orang Kristen atau tidak. Kita bisa melihat dari ornamen-ornamen yang ada di dalam rumah tersebut. Apakah ada salib, mau kecil mau besar, apakah ada lukisan-lukisan Tuhan Yesus, ataupun ada potongan ayat-ayat firman Tuhan di dalam rumah tersebut. Namun menjadi tugas yang lebih sukar adalah ketika kita ingin mengetahui apakah pemilik rumah tersebut benar-benar memberi tempat utama bagi Tuhan di dalam keluarga tersebut. Menempelkan ornamen Kristiani di dalam dinding rumah belum tentu menggambarkan bahwa kualitas iman orang-orang di dalam rumah tersebut adalah baik. Memasang salib yang besar di depan juga bukan jaminan bahwa keluarga tersebut menempatkan Injil Yesus Kristus sebagai poros kehidupan di tengah-tengah keluarga mereka. Lalu teks kita pada hari ini akan menjelaskan tentang keluarga seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Seberapa pentingkah Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga? Itu menjadi pertanyaan kita pada saat hari ini. Bagaimana konsep tersebut seharusnya menuntun cara masing-masing orang untuk membangun keluarga mereka.
sebelum kita melihat jauh lebih dalam mengenai teks bacaan kita pada pagi hari ini, kita perlu mengetahui bahwa ada beberapa persoalan yang mendasar yang bisa mempengaruhi penafsiran kita mengenai teks kita pada saat ini. Yang pertama, ada sebagian ahli yang mempertanyakan apakah Mazmur ini memang berbicara mengenai keluarga. Hal ini tentu sangat wajar untuk menjadi sebuah pertanyaan, karena kata rumah yang terdapat di ayat tersebut, khususnya di dalam ayat yang pertama di bagian A, bisa merujuk pada beragam rumah. Yang pertama bisa ditujukan kepada rumah Tuhan di surga, yang dimana juga terdapat di dalam Amsal 9 ayat yang 6. Juga bisa merupakan rumah Tuhan di Yerusalem, yang terdapat di Mazmur 78. Atau juga rumah ini bisa menggambarkan sebuah suatu dinasti. Lalu jauh ke dalam ada sebuah pembacaan yang lebih cermat yang mengarah kepada rumah sebagai rumah yang biasa, atau dengan kata lain adalah keluarga. Gambaran tentang kerja keras di ayat 2 juga terlihat lebih cocok diterapkan pada mata pencaharian bisa, yang dimana seorang kepala keluarga yang bekerja membanting tulang demi keluarganya. Lalu kemudian juga ada kata anak laki-laki, ada juga buah kandungan, dan ada juga kata anak-anak, yang dimana muncul beberapa kali di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Tentunya hal ini menyiratkan sebuah konteks yang lebih sempit lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu adalah konteks keluarga. Persoalan yang mendasar yang lain yang berkaitan dengan kesatuan teks yang kita baca pada saat ini, ada yang dimana sebagian penafsir menduga bahwa Mazmur 127 ini terdiri dari dua bagian yang sebenarnya saling terpisah. Jadi ayat yang kita baca ini merupakan ayat-ayat dari dua bagian yang terpisah, yang di kemudian hari dua bagian itu digabungkan menjadi satu seperti yang saat ini kita baca. Juga hari ini didasarkan pada karakteristik yang berlainan antara ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan juga ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Namun tentunya hal ini tidak cukup memiliki bukti tekstual yang mengatakan bahwa ayat 1 sampai dengan ayat kedua dan ayat 3 sampai dengan ayat kelima pernah disirkulasikan secara terpisah. Yang dimana semua terjemahan dan salinan kuno yang ada pada waktu itu juga tidak menggabungkan keduanya. Apabila kita melihat beberapa kutipan, ada beberapa kutipan yang juga mengarah ke sana. Lagi pula di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima menyediakan beberapa petunjuk tentang satu kesatuan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita akan memperlakukan seluruh Mazmur 127 ini sebagai satu kesatuan yang berbicara mengenai keluarga. Lalu jika benar Mazmur 127 benar-benar membahas mengenai keluarga, maka Mazmur ini merupakan salah satu yang paling jelas berbicara tentang keterlibatan Tuhan dalam sebuah keluarga. Bisa dilihat bahwa Allah ternyata tidak hanya sibuk dengan hal-hal yang terlihat besar, misalnya seperti bait Allah, negara, atau bangsa-bangsa. Dia juga peduli dengan hal yang terlihat kecil, yaitu keluarga. Perhatian Allah tidak ditentukan oleh jumlah orang. Keluarga juga penting di mata Allah. Jika Dia menganggap demikian, mengapa sebagian orang Kristen justru menyepelekan keluarga mereka? Ketika Tuhan menciptakan keluarga, yang dimaksudkan adalah sebuah keluarga yang kokoh tentunya. Hal ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada unsur-unsur yang diperlukan guna mencapai hal tersebut. Kesetiaan dan kekudusan adalah dua hal yang sangat mendasar dalam membangun pernikahan atau keluarga yang sesuai dengan pola Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap keluarga
pasti memiliki sebuah harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Hubungan suami istri, anak dan orang tua selalu menginginkan sesuatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Namun pertanyaannya, seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia, baik hubungan suami istri maupun hubungan antara anak dan orang tua. Namun pertanyaannya adalah, seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Yang pertama, keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Yang kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemesraan rumah tangga mereka. Yang ketiga adalah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabung sekalipun di tengah situasi yang sulit. Ada juga yang mengatakan bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. Dan yang terakhir adalah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang menerapkan bahasa kasih. Berkaitan dengan bahasa kasih ini, seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk tetap membuat keluarga kita bahagia dengan bahasa kasih? Yang pertama, tetap menggunakan perkataan-perkataan yang positif yang mendukung bagi setiap anggota keluarganya. Terus juga mempunyai waktu yang berkualitas bagi keluarganya. Terus memberikan yang terbaik bagi keluarganya, sentuhan yang berarti bagi keluarga, dan melayani keluarga dengan kasih. Mazmur 127 di ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Sejak seorang anak dibentuk di dalam rahim ibunya, maka segala hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang berhubungan dengan anak itu pun segera terbentuk. Tuhan sebagai pemberi warisan kelak akan menanyakan, di manakah anak-anak yang aku percayakan kepadamu, atau Tuhan percayakan kepada kita. Adalah merupakan hak Tuhan untuk menanyakannya. Orang tua, keluarga, dan kerabat sang anak bergembira menyambut kehadiran sang anak. Tetapi janganlah berhenti hanya pada kegembiraan tersebut. Harusnya dilanjutkan pula dengan pemenuhan segala kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak tersebut. Anak-anak adalah harapan masa depan bagi keluarga, kelompok masyarakat, bahkan suatu bangsa. Anak-anak adalah warisan pemberian Tuhan. Tuhan sebagai pemberi warisan tidak sama dengan orang tua kita sebagai pemberi warisan. Karena Tuhan itu ada dan hidup dan akan menagih pertanggungjawaban atas apa yang diwariskannya. Tanggung jawab atas anak-anak adalah berat, tidak mudah. Tetapi kita tidak perlu takut ataupun khawatir. Karena sebagai orang Kristen, kita juga diwariskan firman Allah. Alkitab sebagai penuntun kita tentunya. Alkitab memberikan petunjuk dan contoh-contoh kehidupan yang berhasil maupun yang gagal di dalam mendidik anak. Apabila kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, ada contoh yang gagal seperti contohnya Hofni dan Fineas, yang mana merupakan anak dari Imam Eli. Juga ada contoh keluarga yang berhasil, yaitu adalah Samuel dan Musa. Di dalam kehidupan kita seringkali mendengar keluarga-keluarga yang dipusingkan oleh perilaku anak-anak mereka. Khususnya ketika anak-anak itu dirasa bandel, nakal, dan sulit sekali diatur. Orang tua ini kadang-kadang malah berkata, lebih baik papa dan mama tidak punya anak daripada punya anak seperti kamu. Atau ada juga yang berkata bahwa, aduh, anak yang satu ini sangat sulit diberitahu. Beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kalau yang lain beritahu sedikit saja sudah mengerti. Tetapi kalau yang satu ini harus selalu menunggu dibentak atau diteriaki, baru dia bisa menurut. Ada juga mengatakan bahwa aduh, ini anaknya mau mirip banget seperti papanya, bandel. Bandelnya juga bukan main. Dan masih banyak contoh lainnya.
Dengan contoh tersebut kita pasti akan berkata bahwa orang tua macam apa mereka ini. Sebagai orang tua yang baik, mereka seharusnya memperkenalkan dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka, mengajarkan anak-anak mereka untuk percaya kepada Allah, membimbing mereka untuk menerima Kristus Yesus, bukannya memarahi mereka dengan kata-kata seperti itu. Ya, memang benar idealnya harusnya seperti itu. Namun, apakah orang seperti yang ada di contoh di atas tidak ada di kehidupan kita? Anak berbudi pengerti adalah tema kita pada hari ini. Tentulah kita semua menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbudi pengerti yang baik. Lalu pertanyaannya kembali, bagaimana caranya agar kita bisa membuat anak-anak kita memiliki budi pengerti yang baik? Tentulah anak-anak perlu diajarkan mengenai hal-hal yang akan mengarahkan mereka kepada pembentukan karakter tersebut. Namun, tentulah tidak seperti apa yang sudah dicontohkan di atas, yang lebih menggunakan amarah di dalam mendidik anak mereka. Ingatlah, untuk kita ingat bahwa sifat dasar manusia adalah meniru. Sifat dasar manusia adalah meniru. Dan anak-anak adalah peniru yang baik di dalam tumbuh perkembangan mereka. Walaupun kita memiliki niat yang baik, namun ketika kita menggunakan cara yang salah atau tidak tepat, maka yang diambil justru hal-hal yang sebenarnya tidak kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita. Lalu dengan mendengar hal tersebut, maka pasti ada pertanyaan, metode seperti apa yang tepat di dalam mengajarkan anak-anak kita? Bisa dikatakan bahwa metode yang paling tepat pada saat ini adalah dengan lebih banyak mencontohkan secara nyata daripada lebih banyak berbicara. Dengan kata lain, ketika kita menginginkan anak-anak kita memiliki budi pengerti yang baik, ya contohkanlah hal tersebut dan tunjukkanlah kepada mereka seperti apa orang yang memiliki budi pengerti yang baik tersebut. Dari hal di atas, kita melihat dari sudut pandang orang tua. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya itu sendiri? Apa yang harus mereka lakukan untuk dapat memiliki budi pengerti yang baik? Tentunya belajarlah memperhatikan dan lebih pekalah terhadap segala apa yang ada. Bijaksanalah di dalam meniru. Itulah yang bisa anak-anak kita lakukan. Sangat penting memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah sisihkan waktumu untuk Tuhan. Jangan pernah sisihkan waktumu untuk Tuhan. Namun, sediakanlah waktumu untuk Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bukan hanya menjadi anak-anak yang berbudi pengerti yang baik saja. Dengan kita memberikan waktu kita secara fokus, secara utama kepada Tuhan, justru kita bisa memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar daripada hanya menjadi anak berbudi pengerti yang baik. Bahkan kita bisa menjadi orang yang mungkin bisa berdampak sangat besar di dalam kehidupan dunia ini. Tentulah hal tersebut akan membuat kita terlihat sebagai rumah orang Kristen yang sesungguhnya, bukan hanya orang Kristen yang penuh dengan aksesoris Kristen saja,